Raja Darum dan Gadis Rimba. Di Kayangan ada sebuah kerajaan bernama Pasang Lanting. Waktu itu sedang memerintah Raja Sangalang, dibantu oleh beberapa orang menteri beserta hulu balangnya. Raja mempunyai seorang adik putri yang konon kabarnya kecantikan adik Raja Sangalang ini tak ada tolak bandingnya di seluruh kerajaan itu. Namun demikian, Raja sangat benci kepadanya, karena menurut penilaiannya adiknya itu merendahkan martabat kerajaan. Karena sikapnya tidak sesuai dengan norma-norma hidup seorang putri kerajaan. Memang Putri Bura, demikian nama putri itu sejak kecil sampai dewasa tidak mau memakai pakaian yang seharusnya dipakai oleh seorang putri pada zamannya. Ia selalu berpakaian pria dan seperti diketahui, menurut adat Dayak pada zaman dahulu, pria hanya berpakaian ewah, semacam cawat dibuat dari kulit kayu. Berkali-kali Raja menasihatinya supaya merubah sikap dan jangan meneruskan perbuatan yang memalukan itu, tetapi tetap juga tak didengarnya. Putri Bura menganggap dirinya bukan wanita, melainkan seorang pria. Itulah sebabnya ia selalu berpakaian demikian. Karena keras hatinya ia rela menerima keputusan Raja untuk mengasingkan dirinya ke suatu tempat di tengah hutan rimba. Sesuai dengan sifat orang Dayak terhadap seorang kakak, ia selalu patuh dan taat dan bahkan keputusan Raja diterimanya tanpa membantah sepatah kata pun. Sampailah pada suatu hari, sang putri dilengkapi pakaian dan perlengkapan secukupnya. Putri Bura diantar ke tempat pengasingan di tengah hutan. Raja sendiri beserta pengiringnya yang berangkat mengantar adiknya. Di sana, di tengah hutan, didirikanlah sebuah rumah, dan di pinggir sungai dibuatkan juga tempat pemandian untuk Putri Bura. Setelah mengantar Putri Bura, Raja Sangalang menjalani hidupnya seperti biasa, sibuk dengan tugasnya sehari-hari memerintah kerajaan. Rakyatnya hidup rukun dan damai. Keadaan usaha-usaha mereka semua baik, padi subur, kebun dan buah-buahan semua menjadi. Demikianlah kerajaan itu makmur sekali, ditambah pula bahwa kepemimpinan Raja benar-benar menjadi contoh teladan bagi rakyatnya. Dalam keadaan kesibukan demikian, Raja lupa bahwa adiknya tinggal seorang diri di pengasingan. Tidak terasa waktu telah berlalu dan menurut ceritanya telah kurang lebih 10 tahun, sang putri meringkuk hidup dengan peruntungannya. Ia hanya mengandalkan hewan buruan dan buah-buahan hutan untuk bertahan hidup. Di tempat lain tersebutlah di kerajaan Lawang Bahan, sebuah kerajaan di Kayangan juga, memerintahlah seorang raja yang gagah perkasa. Raja Darum namanya. Raja ini ialah seorang panglima yang mahir dan disegani, karena kemasyurannya memimpin prajurit-prajurit di waktu perang. Tetapi waktu itu, keadaan kerajaan selalu aman dan damai. Namun bagi sang raja, kewaspadaan terhadap datangnya musuh dari luar, harus selalu dijaga. Karena itu ia selalu berlatih. Salah satu cara latihan yang dilakukannya ialah berburu. Setiap hutan rimba belantara di daerah kerajaannya menjadi medan tempat latihan. Banyak binatang buas telah menemui ajalnya berhadapan dengan Raja Darum. Salah satu kebiasaan raja ini, setiap dalam berlatih meningkatkan ketangkasan dan keberanian, selalu dilaksanakannya seorang diri. Ia tidak memerlukan bantuan orang lain untuk mengatasi permasalahannya. Ia melatih mentalnya sendiri supaya makin tabah, berkemauan keras, tidak mengenal kesulitan dan rintangan dalam menghadapi hal-hal yang berat dan sulit. Pada suatu hari Raja Darum berangkat berburu seorang diri. Hutan rimba telah dimasukinya. Ia telah menjelajah hutan itu. Tetapi tak seekor pun binatang buruan dijumpainya. Ia bertekad tak akan pulang kalau belum memperoleh sesuatu. Karena itu walaupun hari sudah hampir malam ia meneruskan perjalanannya. Rupanya ia telah berjalan jauh. Ia telah melampaui batas wilayah kerajaannya, memasuki daerah kerajaan lain. Hingga sampailah Raja Darum di tempat pengasingan Putri Bura. Dipanggilnya penghuni rumah itu tetapi tak ada yang menyahut. Dipanggilnya lagi berulang-ulang, akhirnya keluarlah ke depan rumah seorang wanita. Raja Darum sangat heran. Baginya aneh sekali bahwa seorang wanita secantik itu keluar menemui dia, hanya dengan mengenakan pakaian ewah. Raja Darum khawatir, barangkali ia telah sampai ke tempat jadi-jadian. Tetapi karena terlalu lelah dan tak ada tempat lain untuk berteduh, Raja Darum bertanya, "Bolehkah saya menginap di sini sementara menunggu sampai hari siang?" Dengan ramah gadis itu menyahut, "Kalau saudara sudi bermalam di sini, ya, silakan. Saudara boleh tidur di ruangan yang kosong itu," sambungnya, sambil menunjuk ke ruang sebelah. Raja Darum lalu masuk ke ruangan yang telah ditunjukkan untuknya. Ia melihat perabot di kamar itu lengkap, tikar tempat tidur, selimut, bantal dan bahkan pakaian pun tersedia di kamar itu. Dari mana semuanya ini?
Pikirnya, ia tahu bahwa hanya bangsa raja-rajalah yang mungkin memiliki perabot-perabot demikian. Namun rasa kecurigaan tetap disembunyikan. Setelah mengambil pakaian, karena telah diizinkan oleh pemilik rumah itu untuk memakainya, Raja Darum pun mandi di tepi sungai, tak jauh dari rumah. Rupanya gadis itu sudah mandi terlebih dahulu, sehingga keduanya berpapasan saja, yang seorang naik, sedangkan Raja Darum turun mandi. Cepat benar pikir Raja Darum. Ketika berpapasan tadi barulah Raja Darum yakin bahwa wanita itu cantik sekali, polos, tanpa perhiasan. Lekuk tubuhnya kelihatan, apalagi hanya memakai pakaian minim. Setelah selesai mandi, Raja Darum ganti pakaian dan masuk ke kamarnya. Di situ dilihatnya makanan lezat-lezat telah tersedia. Siapakah yang memasak dan menghidangkan bahan makanan secepat ini? Pikirnya, semua rasa curiga dan pikiran-pikiran lain diurungkannya. Karena maklumlah setelah melihat makanan sudah tersedia, pikirannya dipusatkan untuk makan memuaskan rasa lapar yang sejak tadi telah dideritanya. Setelah makan, ia keluar kamar mencari gadis tadi, dengan harapan supaya bisa bertemu, berbincang-bincang, mencari informasi mengenai hal-hal yang terasa aneh baginya. Lama dinantikannya gadis itu, tetapi tak juga muncul. Kecewa dan lelah ia masuk kembali ke kamarnya, bermaksud hendak tidur. Tetapi apa yang terjadi, ketika ia masuk dilihatnya piring-piring bekas tadi sudah dibersihkan dan segala isi kamarnya telah tersusun rapi. Aneh sekali pikir Raja Darum, dari mana ia masuk, sampai tak terlihat oleh saya. Malam itu Raja Darum tak dapat tidur, bermacam-macam prasangka yang terlintas pada pikirannya. Malam terasa panjang sekali, tetapi akhirnya Raja Darum tertidur juga. Pagi harinya Raja Darum mohon diri, permisi pulang. Sarapan dulu, kata gadis itu, sudah saya sediakan. Selesai sarapan barulah Raja Darum berangkat pulang. Di sepanjang perjalanan pulang Raja Darum tidak henti-hentinya berpikir siapa gerangan gadis cantik itu. Tak terasa sampailah Raja Darum di kerajaannya dengan selamat. Sekembalinya di kerajaan, sikap Raja Darum kelihatan berubah. Ia mudah pelupa dan sering melamun. Ia selalu teringat pada pengalamannya beberapa hari yang lalu di tengah hutan itu. Siapakah gadis itu? Pikir Raja Darum. Ia mencari akal, bagaimana bisa bertemu dan berbincang dengan gadis rimba tersebut. Pada suatu hari ia pun pergi lagi ke hutan menuju tempat gadis itu. Kali ini ia tidak bermaksud berburu. Karena itu ia hanya membawa ambang sejenis parang yang dipakai suku Dayak bekerja di ladang serta beliung perkakas dari besi tajam, diberi bertangkai, sebagai alat untuk alat menebang pohon. Setelah sampai di sana, ditebangnya sebuah pohon yang besar, lalu diukirnya dengan beliung dan jadilah sebuah patung seorang wanita cantik. Patung itu mirip wajah Putri Bura. Dikenakannya pakaian yang indah-indah, cincin, kalung, anting-anting dan perhiasan-perhiasan lainnya pada patung tadi, lalu secara diam-diam didirikannya di tepian tempat wanita cantik itu selalu mandi. Kemudian ia bersembunyi, mengintip bagaimana reaksi gadis itu. Ia yakin bahwa gadis itu bukanlah gadis sembarangan, melainkan gadis bangsawan. Pada sore harinya, sebagaimana biasa, gadis itu turun mandi. Ia terkejut melihat patung itu, patung seorang wanita yang cantik. Mungkin ada orang yang sengaja meletakkannya di sini, pikirnya, bermaksud memberikan contoh dan teladan. Bagaimana seharusnya seorang wanita berpakaian, wanita yang disenangi. Ia teringat 10 tahun yang silam, kakaknya mengasingkan dia gara-gara pakaian saja. Ah, sungguh kejam, pikirnya. Rasa amarahnya timbul, rasa harga dirinya meyakinkan Putri Bura. Aku pun dapat berpakaian lebih baik dari patung ini, katanya dalam hati sambil menatap ke arah patung itu. Setelah mandi, ia pulang ke rumahnya. Dibukanya peti pakaian yang dibawanya dahulu. Dikenakannya pakaian yang terindah buatan tangannya sendiri, dipasangkannya segala macam perhiasan yang mahal-mahal. Secara singkat, ia telah berdandan jauh lebih indah dari patung yang di tepian tadi. Aku pun dapat berdandan lebih cantik, katanya, seraya keluar ke beranda muka dengan gaya seorang putri bangsawan. Raja Darum memperhatikan gadis itu dari tempat persembunyiannya. Ia menduga bahwa gadis itu akan marah kepadanya. Dengan perasaan was-was keluarlah Raja Darum dari tempat persembunyiannya menemui gadis itu. Tapi terbanding terbalik dengan apa yang dipikir Raja Darum. Putri cantik itu tersenyum ramah. Engkaulah rupanya, yang bisa mengubah pendirianku dan telah menyebabkan aku dapat mengenal diriku, katanya. Keduanya saling berkenalan dan menceritakan asal-usul masing-masing. Tanpa panjang lebar lagi akhirnya Raja Darum mengutarakan isi hatinya dan diterima baik oleh gadis itu. Hari itu juga mereka berdua pulang ke kerajaan Pasang Lanting.
Kedatangan mereka berdua disambut gembira oleh Raja Sangalang. Di hadapan Raja Sangalang yang tidak lain adalah saudara kandung Putri Bura, Raja Darung menceritakan dari mana asalnya dan bagaimana dia bisa bertemu dengan Putri Bura. Tidak lupa Raja Darung mengutarakan niatnya untuk mempersunting Putri Bura yang cantik sebagai istrinya. Setelah mendengar cerita dan niat hati Raja Darung, tambah gembiralah hati Raja Sangalang. Raja Sangalang memerintahkan pelayan-pelayannya untuk menjamu tamu istimewa yang sebentar lagi menjadi iparnya tersebut. Setelah makan mereka pun kembali berbincang-bincang tentang rencana pernikahan Raja Darung dan Putri Bura. Akhirnya hari yang dinantikan pun telah tiba, di mana dilaksanakannya acara perkawinan Putri Bura dan Raja Darung. Perkawinan mereka dilangsungkan menurut tata cara kerajaan. Pesta itu sangat meriah, 7 hari 7 malam acara itu berlangsung. Rakyat bergembira ria ikut berbahagia bersama mempelai. Demikian cerita Raja Darung dari Kerajaan Pasang Lanting. Mendapat jodoh putri cantik dari Kerajaan Lawang Bahen.